Perkenalkan, nama saya Radhika Yasinta Mukun, NIM D1B12037. Saya mahasiswa dari Universitas Megariski Makassar, Fakultas S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, peran profesi kefarmasian di komunitas dan rumah sakit. Yang kedua, pelayanan kefarmasian di apotik. Yang ketiga, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang keempat, retail dan bisnis farmasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Farmasi komunitas adalah area praktik farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat secara eceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Hal yang dilakukan dalam peran profesi farmasi di komunitas yaitu yang pertama, tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep pelayanan. Yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang sering kali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien. Untuk memberikan informasi yang benar tentang obat, seorang apoteker harus selalu berada di tempat TKP atau tempat kegiatan penjualan dan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Tanggung jawab apoteker juga penting dalam kasus swamedikasi. Contohnya, dalam hal ini pengobatan sendiri atau penggunaan obat tanpa resep. Apoteker wajib menasihati pasien dan mengarahkan pasien. Apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab dalam administrasi manajemen perencanaan serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya kontrol persediaan, pemeliharaan catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Poin berikutnya, pelayanan kefarmasian di apotik. Contoh itu pelayanan resep yang meliputi yang pertama screening resep. Screening resep ini terdiri dari persyaratan administrasi, contohnya nama, SIP, dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta, cara pemakaian yang jelas, informasi lainnya. Yang kedua, kesesuaian farmaseutik meliputi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. Penyiapan obat meliputi peracikan, etiket, kemasan obat yang diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat. Yang ketiga, pertimbangan klinis. Adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian, dosis, durasi atau jumlah obat, dan lain-lain. Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif sepenuhnya, baik perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. Poin berikutnya, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Yang meliputi pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP sesuai kebutuhan. Yang berikutnya, formularium dan standar pengobatan atau diagnosa dan terapi.
Yang ketiga, standar sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas, dan keamanan, pengobatan berbasis mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Yang kedua itu perencanaan kebutuhan, ketiga sumbangan, dropping atau hibah, keempat penerimaan, kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, ketujuh pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, Alkes, BMHP, yang kedelapan pengendalian. Selanjutnya administrasi. Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu, meliputi pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, administrasi penghapusan. Poin berikutnya adalah retail dan bisnis farmasi. Contohnya itu rencana bisnis apotik. Penyusunan rencana bisnis didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi apotik saat ini, serta analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan di apotik. Berikutnya lokasi apotik. Lokasi baru berada di pinggir jalan dan ruang parkir memadai. Ruang usaha minimal berukuran 8 kali 10 meter, ruang penyerahan konsultasi obat cukup optimal, bebas dari ancaman banjir, harga sewa ruang usaha yang kompetitif, izin apotik. Proses perizinan apotik didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1000 Kesehatan RI nomor 13332/Menkes/SK/Romawi 10/2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan dan tata cara dalam pengurusan surat izin apotik.